Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Praktek Analisis Laporan Keuangan. Anggota kelompok kami yang pertama Nadia Triana Purwaningrum, NIM 12403193061. Yang kedua Laila Indah Purnamih, NIM 12403193069. Yang ketiga Sofa Rizky Amalia, NIM 1240193093083. Yang keempat Sofia Dwi Setiorini, NIM 12403173229. Di sini kami telah memberikan tabel yang berisi laporan posisi keuangan yang akan kita analisis, yaitu kita analisis rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan yang terakhir rasio aktivitas. Selanjutnya yaitu pada tabel laporan posisi keuangan yang di dalamnya terdapat jumlah liabilitas dan ekuitas. Dinyatakan dalam miliar ya. Yang akan kita analisis tetap pada 2018-nya saja. Dan yang terakhir, di situ juga ada tabel laporan laba dan penghasilan. Dari semua laporan ini dinyatakan dalam miliar rupiah ya. Dan yang akan kita analisis adalah tahun 2018-nya. Rasio profitabilitas. Hasil profitabilitas adalah hasil yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau mendapatkan laba. Semakin besar rasio profitabilitas menunjukkan semakin baik. Yang akan dihitung adalah GPM, OPM, NPM, ROA, ROE, dan ROI. Bisa terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, berarti perusahaan mengalami kenaikan pertumbuhan. Yang pertama masuk pada gross profit margin atau margin laba kotor. Rasio ini digunakan untuk membandingkan laba kotor dengan penjualannya. Semakin besar presensi atau rasionya, maka akan semakin baik kondisi perusahaan tersebut. Dengan rumus gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan atau net sales dikurangi COGS dibagi net sales. Nah, di sini kita bisa melihat dari laporan laba rugi dan penghasilan. Kita mengambil tahun 2018. Di situ ada laba bruto 50769 dalam miliar ya, dan dibagi pendapatan bersihnya 239205. Lalu dikali 100%, hasilnya 21,23%. Maka GPM dari tahun 2018 ini sebanyak 21,23%. Cara untuk mengetahui angkanya cukup tinggi atau tidak bisa dilihat dari tahun sebelumnya. Apakah mengalami kenaikan atau tidak, tapi angka segitu sudah cukup baik. Yang kedua yaitu operating profit margin atau margin laba operasi, yang akan menghasilkan untuk mengukur laba operasi dari hasil laba bersih perusahaan. Rumusnya yaitu EBIT dibagi dengan net sales atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Bisa dilihat dari laporan laba rugi tadi. Di sana ada laba sebelum pajak penghasilan dibagi dengan penjualannya 34995 dibagi 239205, lalu dikali dengan 100%, hasilnya 14,63%. Artinya, pada tahun 2018 menghasilkan laba operasi dari penjualan bersihnya yaitu 14,63%. Yang ketiga yaitu net profit margin atau margin laba bersih, untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Rumusnya EAT dibagi dengan net sales atau laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan.
Untuk mencarinya, di sana ada laba tahun berjalan 27327 dibagi dengan penjualannya. Nah, penjualannya itu pendapatan bersih, sama aja ya, yaitu 239.205 dikali 100% menjadi 11,42%. Yang keempat yaitu Return on Asset atau ROA, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. Rumusnya, EBIT dibagi dengan total aktiva pada laporan laba rugi, di sana ada sebelum pajak penghasilan, lalu ke laporan posisi keuangan, dan dibagi dengan total asetnya. Jadi, 34995 dibagi 344711 lalu dikali 100% menghasilkan 10,15%. Yang kelima yaitu Return on Equity atau biasa disebut ROE. Untuk menunjukkan seberapa kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba, ROE yang baik itu di atas 15%. Kalau di bawah 15% artinya perusahaan kurang untuk menghasilkan laba. Jadi dianggap kurang menguntungkan ya. Semakin tinggi hasilnya, semakin besar jumlah investasinya. Rumusnya yaitu EAT dibagi ekuitas bisa dilihat dalam laporan laba rugi. Di sana ada laba tahun berjalan atau EAT 27327, lalu ke laporan posisi keuangan ada jumlah ekuitas terus dikalikan 100% sama dengan 15,70%. Yang terakhir yaitu yang keenam, Return on Investment biasa disebut dengan ROI, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EAT. ROI menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ROI-nya, maka tingkat return yang diberikan semakin tinggi. Rumusnya, net profit dibagi dengan total aset lalu dikali 100%. Pada laporan laba rugi, di sana ada laba tahun berjalan atau EAT 27327 dibagi dengan jumlah aset lalu dikali 100%. Hasilnya 7,94%. Di mana angka tersebut dikatakan murah, wajar, atau mahal, kita bisa lihat dari tahun sebelumnya dengan cara mengcompare atau membandingkan dengan perusahaan yang seindustrinya. Di ROI tahun sebelumnya apakah terjadi kenaikan atau penurunan? Kalau kenaikan, perusahaan bertumbuh dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan, namun jika tidak, maka sebaliknya. Kedua yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio ini digunakan untuk mengukur likuidnya suatu perusahaan. Di dalam rasio likuiditas, kita akan membahas current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Pertama yaitu current ratio atau rasio lancar, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang akan segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus current ratio yaitu current asset dibagi current liabilities atau aktiva lancar dibagi hutang lancar. Aktiva lancarnya yaitu sebesar 133.609 dalam miliar dibagi 116.467 dalam miliar dikali 100%. Hasilnya 114,72%. Karena hasilnya lebih dari 100, maka perusahaan memiliki kemampuan yang sangat besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian quick rasio atau rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaan. Rumus quick ratio yaitu current asset
dikurangi inventory dibagi current liabilities, atau aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Aktiva lancarnya sebesar 133.609 dalam miliar dikurangi persediaannya sebesar 226.505 dalam miliar dibagi hutang lancarnya sebesar 116.467 dalam miliar dikali 100%, hasilnya 91,96%. Angka quick ratio tidak perlu mencapai 100%, dan di sini perusahaan mendekati 100%, maka angka tersebut sudah dinyatakan sehat. Terakhir, cash ratio. Cash ratio digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Rumusnya cash dibagi current liabilities, atau kas ditambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar. Kas ditambah aktiva setara lancar sebesar 25.193 dalam miliar dibagi 116.467 dalam miliar dikali 100%, hasilnya 21,63%. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah suatu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya seperti bunga atas hutang, pembayaran pokok akhir atas hutang, dan kewajiban-kewajiban tetap lainnya. Meskipun rasio solvabilitas dan rasio likuiditas sama-sama merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, namun keduanya memiliki perbedaan dalam jangka waktunya, di mana utang jangka panjang itu kewajiban untuk membayar jatuh tempo lebih dari 1 tahun, sedangkan rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancarnya. Semakin kecil rasio solvabilitas semakin baik, karena beban perusahaan membayar kewajiban bunga atas hutang perusahaan semakin sedikit. Terdapat dua jenis rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu debt to asset ratio atau DAR. Debt to asset ratio atau DAR digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin rendah rasio ini artinya semakin baik bagi keuangan perusahaan. Rumus untuk menghitung debt to asset ratio atau DAR yaitu total liabilitas atau kewajiban dibagi dengan total asetnya. Kita bisa mencarinya di laporan posisi keuangan. Di situ terdapat jumlah liabilitasnya sebesar 170.348. Kemudian dibagi dengan total asetnya sebesar 344.711 dan dikalikan 100%. Hasilnya adalah 49,42%. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah suatu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya seperti bunga atas hutang, pembayaran pokok akhir atas hutang, dan kewajiban-kewajiban tetap lainnya. Meskipun rasio solvabilitas dan rasio likuiditas sama-sama merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, namun keduanya memiliki perbedaan dalam jangka waktunya, di mana utang jangka panjang itu kewajiban untuk membayar jatuh tempo lebih dari 1 tahun, sedangkan rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancarnya. Semakin kecil rasio solvabilitas semakin baik, karena beban perusahaan membayar kewajiban bunga atas hutang perusahaan semakin sedikit. Terdapat dua jenis rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu debt to asset ratio atau DAR. Debt to asset ratio atau DAR digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin rendah rasio ini artinya semakin baik bagi keuangan perusahaan. Rumus untuk menghitung debt to asset ratio atau DAR yaitu total liabilitas atau kewajiban dibagi dengan total asetnya. Kita bisa mencarinya di laporan posisi keuangan. Di situ terdapat jumlah liabilitasnya sebesar 170.348.
kemudian dibagi dengan total asetnya sebesar 344.711 dan dikalikan 100%. Hasilnya adalah 49,42%. Yang kedua yaitu debt to equity ratio atau DER, digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio ini, maka akan semakin baik untuk perusahaan. Sebaiknya besarnya hutang tidak melebihi modal perusahaan itu sendiri. Rumusnya, total hutang dibagi dengan total ekuitas. Jadi 170.348 dibagi dengan ekuitasnya sebesar 174.363, lalu dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 97,70%. Yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Rasio aktivitas menganggap bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara penjual dari berbagai unsur aktiva, misalnya persediaan, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Yang sering kita temui yaitu yang pertama adalah total asset turnover atau rasio perputaran aset. Dan yang kedua yaitu inventory turnover. Total asset turnover yaitu rasio yang mengukur efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan perusahaan. Semakin besar perputaran aktiva, semakin efektif pula perusahaan mengelola aktivanya. Dalam PPT sudah dipaparkan yaitu rumus rasio perputaran aset, yaitu rumusnya net sales dibagi dengan total aset, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan penjualan bersih dibagi dengan total aset. Dari hasilnya yang dikali dengan 100, ini di sini sudah dihitung sebesar 0,69. Bisa kita lihat, itu artinya perusahaan sudah cukup efektif dalam mengelola aktivanya. Lalu yang kedua yaitu inventory turnover. Inventory turnover adalah rasio ini mengukur efektivitas kemampuan dana yang tertanam dalam inventory yang berputar dalam suatu periode tertentu, atau likuiditas dari inventory dan tendensi untuk adanya overstock. Semakin cepat persediaan berputar, semakin efektif perusahaan dalam mengolah persediaan. Setiap jenis industri memiliki perputaran persediaan yang berbeda-beda. Contohnya, perputaran persediaan antara penjual beras atau kebutuhan sehari-hari dengan perusahaan yang menjual mobil mewah pasti tidak sama. Di dalam PPT sudah dijelaskan rumus inventory turnover, yaitu net sales dibagi dengan average inventory, atau dalam bahasa Indonesia penjualan dibagi persediaan awal ditambah persediaan akhir lalu dibagi menjadi 2. Selanjutnya, untuk menghitung inventory turnover yaitu penjualan dibagi dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2, lalu dikalikan dengan 100%.
Dan di sini sudah dihitung hasilnya yaitu 6,6 kali. Artinya, dalam 1 tahun, perusahaan menjual berkali-kali hingga sebanyak 6,6 kali. Ini artinya perusahaan tersebut termasuk perusahaan yang fast moving, perputarannya cepat, omsetnya jalan terus. Persediaan yang kecil, pendapatannya besar. Artinya, dari persediaan yang sama bisa berputar berkali-kali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.